gak sih kamu merasa bahwa dulu kayaknya aku gak cantik deh, dulu aku bodoh banget sih gak kayak orang-orang, atau merasa tidak berguna, tidak berharga, tidak sebanding dengan orang lain? Perasaan-perasaan itu muncul ketika kamu tidak memenuhi ekspektasi dari diri kamu serta society standar di masyarakat yang terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau bahas the most common topic atau topik yang sering dibicarakan orang-orang saat ini. That's about insecure and insecurity. Pasti kamu sering mendengar kata insecure dan insecurity ini, atau bahkan di antara kalian ada yang sedang merasa insecure. Well, sebenarnya kita perlu tahu dulu apa itu insecure dan insecurity. Insecure berasal dari bahasa Inggris dan merupakan antonim dari kata secure yang berarti rasa aman. So, insecure adalah rasa tidak aman dan insecurity adalah ketidakamanan. Insecure merupakan istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang menjadi takut, gelisah, cemas, malu, bahkan cenderung tidak percaya diri. Jika insecure merupakan sebuah perasaan yang dialami, maka insecurity adalah sebuah situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh seseorang tersebut. Terus apa dong tanda-tanda kalau seseorang lagi insecure? Yang pertama, tidak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Yang kedua, tidak mau melakukan interaksi di lingkungan sosialnya. Yang ketiga, tidak mau keluar dari zona nyamannya. Yang keempat, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir, haus akan pujian serta pengakuan dari orang lain. Basically, insecure ini merupakan perasaan yang wajar dan normal. Semua orang pasti pernah mengalami insecure. Gak ada tuh orang yang selalu merasa secure selama hidupnya. Meskipun sedikit, at least ada aja perasaan insecure yang dirasain. Meskipun wajar dan normal, jika insecure ini dibiarkan terus-menerus, tidak diatasi dan tidak dicari solusinya, maka akan memperburuk kesehatan mentalmu loh. Sebelum mencari solusi untuk mengatasi insecure, kita perlu tahu penyebab dan sumber dari insecure. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai yang berasal dari luar atau yang berasal dari dalam diri sendiri. Contoh penyebab insecure yang berasal dari luar. Yang pertama, perlakuan dibanding-bandingkan. Misalnya, orang tua kamu atau pasangan kamu membanding-bandingkan kamu dengan orang lain yang menurut mereka lebih baik daripada kamu. Yang kedua, penolakan dari orang lain. Penolakan ini bisa saja terjadi baik itu dalam percintaan atau penolakan dalam circle pertemanan. Yang ketiga, trauma. Trauma akan masa lalu, misalnya pernah terjadi hal memalukan atau menakutkan di masa lalu sehingga membuat kamu menjadi trauma. Yang keempat, tekanan. Tekanan yang berasal dari luar, misalnya orang tua yang mendidik kamu terlalu keras dan kasar, maka akan menumbuhkan kamu menjadi seseorang yang merasa rendah diri, tidak percaya diri, merasa tidak berguna, dan takut untuk mengekspresikan diri sendiri. Dan yang terakhir, bullying secara verbal. Bullying ini benar-benar berdampak buruk loh. Misalnya kamu mendapatkan komentar, cacian, kritikan yang tidak pantas dari orang di luar sana yang terjadi secara terus-menerus. Contoh penyebab insecure dari dalam diri. Yang pertama, perasaan kesepian. Perasaan kesepian ini akan menimbulkan pertanyaan dan pikiran negatif seperti, apa aku gak seberharga itu ya, sampai gak ada yang mau temenan dan sayang sama aku. Yang kedua, sifat perfeksionis. Ingin segalanya terlihat dan tampil sempurna emang gak salah. Tapi jika kamu terlalu perfeksionis, sampai-sampai menganggap segala hal itu kurang, maka akan memicu rasa insecure. Yang ketiga, kecemasan dan takut bersosialisasi. Misalnya, kamu merasa cemas dan takut ditolak oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, perilaku membanding-bandingkan diri.
Selama membanding-bandingkan diri dengan orang lain dapat memotivasi untuk menjadi lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi jika setelah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kemudian kamu jadi insecure, mending dihindarin deh. Yang terakhir, asumsi yang salah terhadap diri sendiri. Asumsi yang salah ini dapat berasal dari distorsi kognitif. Misalnya, labeling terhadap diri sendiri, merasa tidak berguna, merasa tidak berharga, dan lain sebagainya. So, apa solusinya untuk mengatasi insecure? Untuk mengatasi insecure berkaitan dengan self-esteem. Self-esteem adalah rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri untuk berpikir dan mengatasi tantangan dalam hidup, percaya pada hak bahagia, perasaan berharga, serta menyatakan keinginan dan kebutuhan. Self-esteem ini terbagi menjadi dua, yaitu self-efficacy dan self-respect. Self-efficacy berarti kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam hidup, sedangkan self-respect adalah pengalaman yang membuat seseorang menjadi lebih baik, mandiri, dan menghargai orang lain. Kemudian, langkah konstruktif seperti apa yang harus dilakukan? Yang pertama, fokus menjadi dan mencintai diri sendiri. Try to be yourself and start to love yourself. Karena dengan begitu, kamu akan lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan yang kamu punya, sehingga dapat memaksimalkan potensi diri yang ada. Yang kedua, stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain dapat membuat energi dan pikiranmu terbuang percuma. Cobalah untuk fokus terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kelilingi dirimu dengan lingkungan yang suportif. Kita berhak memfilter keluarga dan teman yang suportif. Kita juga berhak untuk menghindari orang-orang yang toksik yang dapat memicu rasa insecure. Karena berada di lingkungan yang suportif dapat membuat kita berpikiran positif dan terhindar dari insecure. Yang keempat, temukan keunikan dan kelebihan yang kamu punya. Karena bisa saja keunikan dan kelebihan yang kamu punya itu sangat bernilai atau valuable di kemudian hari. Yang terakhir, cobalah untuk bersyukur. Manusia memiliki masalah dan kecemasan yang masing-masing, termasuk mungkin kamu yang sedang merasa insecure. Jika saat ini kamu sedang merasa insecure, coba biarkan saja energi negatif tersebut masuk dan terima. Lalu kemudian, ingatlah semua kelebihan yang kamu punya, nikmat hidup yang sudah Allah berikan, dan segala kemudahan yang kamu peroleh selama kamu hidup, maka rasa insecure tersebut akan berkurang secara perlahan. Tapi jika insecure itu sudah sangat mengganggu kehidupan kamu, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental, maka kamu harus segera menghubungi ahlinya seperti konselor, psikolog, atau psikiater. Sekian pembahasan mengenai insecure dan insecurity pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Dan buat kamu yang sedang merasa insecure, boleh ya sharing di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like and share video ini, serta subscribe channel YouTube aku. Be yourself and start self-love. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.